Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 2204381 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi tentang kepailitan. Pengertian kepailitan. Pailit dapat diartikan sebagai debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bangkrut. Kata bangkrut sendiri mengandung arti bancaruta, di mana kata-kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi. Adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian? Karena dahulu suatu peristiwa di mana seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat si debitor. Menurut Siti Sumarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Asas-asas kepailitan. Asas-asas kepailitan ini ada 4 macam, yaitu 1. Asas keseimbangan undang-undang. Asas ini mengandung beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. 2. Asas kelangsungan usaha dalam undang-undang. Asas ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang berperspektif terhadap dilangsungkannya. 3. Asas keadilan. Asas ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dan tidak memperdulikan kreditor lainnya. 4. Asas integrasi dalam undang-undang. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum acara perdata nasional. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, yaitu debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitor dinyatakan pailit ada 6, yaitu 1. Adanya debitur yang tidak membayar utang. 2. Adanya lebih dari satu kreditur. 3. Adanya lebih dari satu utang. 4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo. 5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih. 6. Pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang mengajukan kepailitan pada pengadilan niaga dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu ada 12. 1. Debitur sendiri. 2. Seorang atau lebih krediturnya. 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum. 4. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank. 5. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. 6. Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 7. Pihak debitur. 8. Satu atau lebih kreditur. 9. Jaksa untuk kepentingan umum. 10. Bank Indonesia jika debiturnya bank. 11. BAPEPAM jika debiturnya bank. 12. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Penyebab pailit. Penyebab pailit ada 3, yaitu
Satu, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya, bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. 2. Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit, sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 3. Berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat dan dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap orang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tetap terkena pailit demi kelangsungan usahanya. Tujuan kepailitan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-hutangnya. Dasar hukum tentang kepailitan. Dasar hukum tentang kepailitan ini ada 5, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 92 tentang Jaminan Fidusia. 4. Pasal-pasal terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. 5. Beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 135. Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan ada 6, yaitu 1. Kreditur, 2. Debitur, 3. Menteri Keuangan, 4. Kejaksaan demi kepentingan umum, 5. Bank Indonesia, 6. Badan Pengawas Pasar Modal. Contoh perusahaan yang mengalami pailit. Contohnya saya ambil 5 macam. 1. PT Sariwangi Dinas Pertanian Lahan atau PSAB dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung atau MPISW dinyatakan pailit dengan total utang sebesar 1,5 triliun. Perusahaan tidak bisa membayar utang karena gagal ketika investasi untuk meningkatkan produksi pertanian. 2. PT Nyonya Minir berawal dari pembuatan jamu rumahan Lau Ping Neo pada awal 1900. Suami Lau Ping Neo jatuh sakit dan ia membuat beberapa ramuan jamu untuk kesembuhan suaminya. Namun pada saat tahun 2017 lalu, pengadilan
Negeri Semarang menyatakan PT Nyonya Minir pilot dan pabriknya pun terpaksa harus ditutup. Produsen jamu itu digugat pilot oleh PT Nata Meridian Investera. Menurut Detik, PT Nyonya Menir tercatat memiliki kredit macet sebesar 89 miliar. 3. PT Multicon Indraja Terminal. Perusahaan peti kemas PT Multicon Indraja Terminal berhasil dipilotkan oleh 3 perusahaan investasi asing, yakni ASEAN China Investment Fund 2 LP, UVM Venture Investment LP, dan SACLP Investment Limited pada tanggal 4 Mei 2017. Multicon terbukti berutang kepada para pemohon pilot sebesar 678 miliar. Rapat kepilotan Multicon hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 4. PT Kimas Internusa Produsen dan Peritel Telepon Seluler PT Kimas Sentosa jatuh pilot pada 15 Juni 2016 lantaran tidak hadirnya prinsipal perusahaan sepanjang rapat kreditur PKPU. PT Kimas Sentosa memiliki utang senilai 758 miliar. Tagihan sebesar datang dari PT Bank Mandiri atau Persero senilai 373,51 miliar yang bersifat separatis dan 315,59 miliar yang bersifat konkuren atau tanpa jaminan. 5. PT Asia Paper Mills, produsen kertas dan plastik kemasan PT Asia Paper Mills, telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2017. Asia Paper Mills menyisakan total utang senilai 568 miliar kepada krediturnya. Salah satunya utang ke Bank Mandiri dengan nilai 370,64 miliar. Penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pengertian PKPU. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, di mana dalam periode waktu tersebut terdapat kreditur dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau compensation plan terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestruksikan utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan semacam moratorium. Dalam hal ini legal moratorium. Dasar hukum PKPU. Di dalam Undang-Undang Kepilotan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 2 dikatakan, debitur yang tidak dapat atau dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Permohonan PKPU oleh si debitur ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pilot diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitur pada saat permohonan pernyataan pilot si debitur oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pilot dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini harus diputus terlebih dahulu. Pihak yang dapat mengajukan PKPU. Pihak yang dapat mengajukan PKPU ini ada 3, yaitu 1 debitur, 2 kreditur, dan 3 Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah bank. Jenis-jenis PKPU dan tahapannya. Jenis-jenisnya ada 2, yaitu 1. Penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dan
biasanya berlaku selama 45 hari semenjak putusan hakim dibacakan. Di sini pihak debitur diberikan penangguhan pembayaran, tapi tidak lepas dari kewajibannya. Pihak debitur harus membuat dan mengeksekusi perencanaan perdamaian untuk melunasi hutang yang skema sesuai kesepakatan dengan kreditur. 2. Penundaan kewajiban pembayaran hutang tetap dikeluarkan jika debitur sampai batas waktu yang ditentukan belum mampu menyediakan rencana perdamaian dan mengeksekusinya. Putusan sebelumnya tetap berlaku maksimal 270 hari. Jika dalam waktu tertentu pihak debitur dan kreditur belum bisa mengeluarkan kata sepakat, maka pengadilan niaga bisa mengeluarkan keputusan pailit pada pihak si debitur. Syarat untuk mengajukan PKPU. Syaratnya ada 6 macam, yaitu 1. Mengajukan surat pengajuan kepada pengadilan niaga. 2. Membuat surat kuasa pada kuasa hukum. 3. Menyiapkan izin advokat yang sudah sah. 4. Menyiapkan laporan keuangan perusahaan. 5. Melampirkan sisa utang dan identitas mengenai kreditur. 6. Melampirkan rencana perdamaian. Perbedaan PKPU dengan pailit. Perbedaannya ada 3, yaitu 1. Perbedaan pada aset debitur yang dikelola dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Aset yang dimiliki oleh debitur akan dikelola agar bisa membayar utang, sedangkan pada proses pailit, aset debitur yang akan diarahkan untuk membayar keseluruhan utang yang tersisa. 2. Perbedaan waktu dalam pengambilan keputusan. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU bisa diajukan oleh kreditur yang harus diputuskan maksimal 20 hari. Sedangkan jika debitur yang mengajukan permohonan, maka pengambilan keputusan harus dilakukan maksimal 3 hari. Sedangkan untuk yang pailit, keputusan dari permohonan akan diumumkan maksimal 60 hari setelah berkasnya masuk. 3. Perbedaan waktu dalam menyelesaikan masalah. Untuk pailit, jangka waktu penyelesaian masalah tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Sedangkan untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang harus diproses sampai selesai dengan jangka waktu tidak bisa lebih dari 270 hari. Akibat PKPU. Akibat PKPU ada 2, yaitu 1. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 2. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal berikut. 1. Selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. 2. Diangkat seorang hakim pengawas dan tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. 3. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. 4. Debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan pengurus. 5. Tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Berakhirnya PKPU. Menurut ketentuan dalam pasal 255 Undang-Undang KPKPU, PKPU dapat diakhiri di atas permintaan hakim pengawas atau satu atau lebih kreditor atas prakarsa pengadilan yang meliputi 1. Debitor selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. 2. Debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. 3. Debitur lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
4. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. 5. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai tugas hukum bisnis dan regulasi tentang kepailitan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.